Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dari sejarah Alkitab, kita melihat bahwa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Namun bangsa-bangsa lain yang menentang mereka seringkali menerima kutukan atau hukuman ilahi. Kutukan 1. Kehilangan pemimpin. Bagi mereka yang berperang melawan Israel, ada satu kutukan mengerikan yang menanti. Kehilangan para pemimpin mereka. Tuhan telah berfirman bahwa Dia akan menghancurkan para pemimpin yang menentang umat-Nya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 110 ayat 5 dan 6. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Tuhan telah mengirimkan para pemimpin musuh Israel ke neraka, satu persatu. Ahmed Yasin, pemimpin spiritual Hamas. Tahun 2004, Israel mengirimkan misil yang menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Pengikutnya kebingungan dan ketakutan karena suara yang mereka andalkan telah dibungkam untuk selamanya. Abdel Aziz Al-Rantisi, hanya beberapa minggu setelah kematian Ahmed Yasin, penggantinya ini juga dilenyapkan oleh rudal Israel pada tahun 2004. Sungguh Tuhan meremukkan para pemimpin yang menentang umat-Nya. Nizar Ryan, tahun 2009, ketika Israel menyerang Gaza, rudal menghancurkan seluruh bangunan tempat tinggalnya, menghabisi dia dan seluruh keluarganya. Penghukuman yang mengerikan bagi mereka yang mengangkat pedang melawan Israel. Ahmed Jabari, tahun 2012, pemimpin militer Hamas ini dihabisi dengan serangan udara yang presisi. Satu lagi musuh Israel yang dikirimkan ke neraka. Bassem Issa, tahun 2021, pemimpin militer Hamas di Gaza City, dihabisi dalam serangan penuh kekuatan. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa, meninggalkan pengikutnya dalam keputusasaan. Israel tidak kehilangan pemimpin mereka, tapi musuh-musuh Israel terus kehilangan pemimpin mereka. Ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang hidup. Mazmur 2 ayat 2-5 berkata, Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Kutukan 2, kehancuran ekonomi. Setiap bangsa yang mengangkat pedang melawan Israel tidak hanya kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga menghadapi kehancuran ekonomi yang mengerikan. Mereka yang menentang umat pilihan Tuhan tidak akan pernah merasakan kedamaian atau kemakmuran yang sejati. Firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 23 dan 24. Langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Itu akan turun dari langit ke atasmu sampai engkau punah. Lihatlah, mereka yang terus-menerus mengarahkan senjata mereka kepada Israel. Mereka yang menebarkan kebencian, mengobarkan peperangan, dan berusaha menghancurkan bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri. Apa yang mereka dapatkan dari semua itu? Apa yang menjadi hasil dari peperangan dan kebencian mereka yang tiada henti? Lihat Gaza, Gaza yang terus memprovokasi Israel dengan roket, bom, dan kebencian. Namun, apa yang terjadi? Perekonomian mereka hancur berkeping-keping, infrastruktur mereka porak-poranda, rakyat mereka menangis dalam kelaparan, anak-anak mereka tidak mengenal kedamaian. Mereka mengulurkan tangan mereka, memohon-mohon bantuan, mereka berharap ada belas kasihan dari dunia. Apakah para pemimpin mereka peduli? Apakah para pemimpin mereka yang jahat mendengarkan tangisan rakyat mereka? Para pemimpin yang jahat itu terus mengorbankan mereka. Mereka terus memanfaatkan rakyat mereka sebagai alat propaganda, sebagai perisai hidup, sebagai tumbal dari kebencian yang mereka bangun sendiri.
Sementara para pemimpin yang jahat, dengan penuh kelicikan, bersembunyi di balik bungker-bongker mewah. Mereka hidup dengan nyaman, sementara rakyat mereka menderita. Mereka berbicara tentang kemenangan, tentang kebebasan, tetapi kenyataannya adalah penderitaan dan kemiskinan yang tiada akhir. Tuhan telah memperingatkan, barang siapa yang melawan umat pilihannya akan mengalami kehancuran yang tak terhindarkan. Yesaya 60 ayat 12. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Apakah mereka tidak menyadari? Apakah mereka tidak melihat bahwa Tuhan berperang bagi Israel? Ini adalah kutukan yang nyata. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Mereka yang mengangkat pedang terhadap umatnya akan menghadapi kehancuran yang tidak pernah pulih. Kutukan 3, kekacauan internal. Tidak hanya kehilangan para pemimpin dan menderita dalam kehancuran ekonomi, mereka yang menentang Israel juga menghadapi kutukan lain yang mengerikan, kekacauan internal. Firman Tuhan di dalam Yesaya 19 ayat 2 berkata, Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Saudara-saudari terkasih, musuh-musuh Israel tidak hanya menghadapi serangan dari luar, tetapi mereka juga dihancurkan dari dalam. Tuhan mengirimkan kebingungan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka saling menyerang satu sama lain. Lihatlah konflik internal yang tak berkesudahan, pertikaian antara Hamas dan Fatah yang terus-menerus meletus, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan pembunuhan di antara mereka sendiri. Mereka yang semestinya bersatu melawan Israel justru saling menusuk. Saudara melawan saudara, teman menjadi musuh, pemimpin-pemimpin mereka saling menuding dan berkhianat demi ambisi pribadi. Tuhan telah menjadikan hati mereka kacau balau. Tidak ada perdamaian, tidak ada kesatuan, hanya kebencian yang saling menghancurkan. Yeremia berkata, Janganlah menjadi lemah hatimu, dan janganlah takut karena kabar yang kedengaran di negeri itu. Sebab tahun ini terdengar kabar dan tahun berikutnya pun kabar. Dan ada kekerasan di negeri itu, penguasa melawan penguasa. Mereka berperang bukan hanya melawan Israel, tetapi melawan diri mereka sendiri. Setiap pemberontakan yang mereka rencanakan, setiap perang yang mereka kobarkan, pada akhirnya hanya mengorbankan rakyat mereka sendiri. Apakah ini yang mereka sebut kemenangan? Apakah ini yang mereka sebut kebebasan? Ini adalah kutukan. Ini adalah penghukuman Tuhan. Kutukan 4, kehilangan tanah. Mereka yang menentang Israel bukan hanya kehilangan pemimpin, ekonomi dan kesatuan mereka, tetapi juga tanah mereka yang bukan haknya. Mereka mencoba merampas tanah yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah pengusiran dan kehancuran. Seperti yang tertulis, Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, dan di sana aku akan berperkara dengan mereka mengenai umatku dan milik pusakaku Israel, yang telah mereka sebarkan di antara bangsa-bangsa dan yang telah membagi-bagi tanahku. Tanah itu milik Tuhan, dan Tuhan telah menyerahkannya kepada Israel sebagai warisan kekal. Namun musuh-musuh Israel dengan sombong mencoba merebutnya dengan kekerasan. Apa yang mereka dapatkan? Bukannya merebut tanah itu, mereka justru diusir dari tanah mereka sendiri yang bukan haknya. Mereka kehilangan tempat tinggal mereka, keluarga mereka, bahkan kehidupan mereka. Tanah yang mereka coba rebut dari Israel, tetapi yang terjadi adalah kehancuran yang terus-menerus. Rumah-rumah mereka hancur, bangunan-bangunan mereka rata dengan tanah. Jalan-jalan mereka berubah menjadi puing-puing. Firman Tuhan di dalam Amos 9 ayat 15 berkata, Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan, Allahmu. Tuhan telah menegaskan bahwa Israel tidak akan pernah dicabut lagi dari tanah yang diberikan kepada mereka. Tapi musuh-musuh Israel yang keras kepala
terus mencoba melawan kehendak Tuhan, dan akibatnya mereka kehilangan tanah mereka sendiri. Mereka yang seharusnya hidup damai di tanah mereka sendiri, yang bukan haknya, kini menjadi pengungsi yang tersesat, mencari tempat yang dapat mereka sebut rumah. Tapi mereka tidak pernah menemukannya. Mengapa? Karena Tuhan yang hidup telah memutuskan bahwa tanah itu adalah milik Israel. Sungguh, ini adalah kutukan yang nyata. Kehilangan tanah adalah puncak dari penghukuman bagi mereka yang mengangkat tangan mereka melawan Israel. Mereka meratap, mereka mengemis, mereka menjerit, tapi tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka karena mereka telah menentang Tuhan yang hidup. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena oleh anugerahnya kita dapat kembali bersama dalam persekutuan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa kasih dan berkat-Nya senantiasa menyertai kita semua, memberikan kekuatan, penghiburan, dan hikmat dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajar kami dalam setiap kebenaran. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang telah kita renungkan hari ini bukanlah sekadar kata-kata kosong. Ini adalah pesan hidup yang datang langsung dari hati Tuhan yang Maha Kuasa. Dari awal sampai akhir, kita melihat dengan jelas bahwa bangsa-bangsa yang menentang Israel tidak hanya melawan umat Tuhan, tetapi mereka melawan Tuhan itu sendiri. Siapa yang dapat melawan Tuhan? Siapa yang dapat berdiri tegak di hadapannya ketika tangannya yang penuh kuasa turun untuk menghancurkan setiap kebanggaan, setiap musuh, setiap pemimpin yang menentang kehendaknya? Lihatlah saudara-saudari terkasih, bagaimana bangsa-bangsa sombong dan penuh kebanggaan sekarang terhempas dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Mereka yang melawan Israel, yang melawan umat pilihan Tuhan, mereka kehilangan pemimpin mereka satu demi satu. Para pemimpin yang diandalkan oleh rakyat mereka ternyata bukan pelindung, tetapi justru penghancur yang menuntun bangsa mereka ke dalam kehancuran. Pemimpin mereka mati dengan cara yang mengerikan, dibinasakan dengan kekuatan yang hanya dapat datang dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi bukankah itu hanya permulaan dari semua kutukan yang datang? Kehancuran ekonomi yang mengerikan, mereka yang memutuskan untuk menghancurkan Israel, mereka yang memilih untuk melawan umat Tuhan, telah merasakan kebangkrutan yang tak terelakkan. Lihat Gaza. Mereka terus memprovokasi Israel, melemparkan roket, menebar kebencian, dan apa yang mereka dapatkan? Perekonomian mereka hancur, infrastruktur mereka porak-poranda. Rakyat mereka menangis, berteriak meminta pertolongan. Apa yang mereka terima dari kebencian dan peperangan yang mereka kobarkan? Apa yang mereka dapatkan dari niat jahat mereka yang tanpa henti? Mereka mengemis bantuan ke seluruh dunia, berharap ada yang mau mendengar. Para pemimpin mereka yang jahat terus mengorbankan mereka. Mereka tetap hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, sementara rakyat mereka sengsara. Mereka memanipulasi rakyat mereka sebagai alat politik, sebagai perisai hidup yang tak berdaya. Dan lebih mengerikan lagi, mereka yang tidak hanya dihancurkan oleh musuh luar, tetapi juga oleh kebencian yang mereka timbulkan sendiri. Apa yang lebih tragis daripada melihat sebuah bangsa saling merobek diri sendiri? Kekacauan internal yang tak terhindarkan. Mereka yang seharusnya bersatu malah saling membunuh, saling mengkhianati, dan saling menghancurkan. Tuhan telah berbicara dengan jelas melalui nabinya.
Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Begitu juga musuh-musuh Israel. Mereka saling bertempur, dan kehancuran mereka datang dari dalam, dari kebencian yang mereka tanamkan sendiri. Dan akhirnya, kita tidak boleh melupakan kutukan yang terakhir yang lebih mengerikan dari segalanya. Kehilangan tanah yang mereka anggap hak mereka, padahal itu adalah milik Tuhan yang kekal. Mereka yang berusaha merebut tanah yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya, akan melihat tanah itu hilang dari mereka. Mereka kehilangan segalanya. Tanah yang mereka coba rampas, mereka malah kehilangan tempat tinggal mereka sendiri. Rumah mereka hancur, kehidupan mereka tercerai-berai, dan mereka terus mencari tanah yang bisa mereka sebut rumah, tetapi tidak menemukannya. Apakah mereka tidak menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan tanah itu bagi umatnya? Mereka mencoba merampas apa yang bukan hak mereka, tetapi Tuhan telah menetapkan segalanya untuk Israel. Dan setiap orang yang berani menentang keputusan Tuhan akan merasakan penghukuman yang tak terelakkan. Saudara-saudaraku, biarlah kita yang ada di sini hari ini merenung dalam hati kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kebencian, kesombongan, atau keangkuhan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang menentangnya menang. Bagi siapa saja yang berpikir mereka dapat mengabaikan umatnya dan hidup tanpa konsekuensi, renungkanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan bukan hanya berperang bagi Israel, tetapi juga berperang bagi setiap orang yang berpihak kepadanya. Jika kita berjalan di jalan Tuhan, jangan takut. Tuhan yang berperang bagi Israel akan berperang bagi kita juga. Kita tidak perlu gentar karena Dia adalah perlindungan kita, pelindung yang setia. Tetapi jika kita menentang Tuhan, maka kita akan menghadapi murka-Nya yang tak terelakkan. Tuhan Yesus telah mengingatkan kita untuk hidup dalam ketakutan akan Tuhan, untuk rendah hati dan taat kepadanya. Jangan biarkan kebanggaan menguasai kita. Jangan biarkan kebencian meracuni hati kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa sedang berbicara, dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita berpaling kepadanya dengan segenap hati. Jangan keraskan hatimu. Kembalilah kepada Tuhan dengan segenap jiwa, dan Dia akan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian,
Tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.